Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 kita membahas bab 6 tentang sediaan, yaitu aliran kos. Aliran kos yaitu tentang urutan pembebanan kos pada sediaan dan pada penjualan. Nah, aliran kos ini terdapat metode. Yang pertama, metodenya identifikasi khusus, ada rata, kemudian FIFO dan LIFO. Yang pertama, kita membahas tentang metode identifikasi khusus, ya. Nih, metode identifikasi khusus di sini sangat sulit diterapkan. Kenapa? Karena tidak praktis. Nah, namun metode ini paling ideal dan menunjukkan aliran kos yang sesungguhnya. Oke. Untuk metode rata pada sistem fisik, yaitu kita mencari kos per unit dulu. Nah, kos per unit itu didapat dari kos barang yang tersedia dijual dibagikan dengan total unit barang yang tersedia dijual. Untuk mencari kos sediaan akhir, yaitu dari jumlah unit sediaan akhir dikalikan dengan kos per unit. Nah, itu dulu cara mencari sediaan akhirnya. Nah, untuk mencari HPP, yaitu dari kos barang tersedia dijual tadi dengan rumusan jumlah unit tersedia dijual dikalikan kos per unit. Untuk mencari kos sediaan akhir, ini dapatnya dari jumlah sediaan akhir dikalikan kos per unitnya, ya. Kemudian kita mencari HPP dengan cara kos barang yang tersedia dijual dikurang dengan kos sediaan akhir, maka dapatlah HPP-nya untuk metode rata pada sistem fisik. Oke, kita masuk ke kartu persediaan dengan metode rata. Nah, ini tabel untuk kartu persediaannya, ya. Nah, contohnya pada bulan Juli saldo kita ada 100 unit barangnya, kemudian dengan harganya 1000, maka jumlahnya saldo kita 100.000. Nah, kemudian kita ada melakukan pembelian di tanggal 10 dengan unitnya 400, harga per unitnya 1.200, maka jumlahnya 480.000. Di kolom saldonya kita jumlahkan 100 ditambah 400, maka jumlahnya ada 500. Nah, untuk harga per unitnya yaitu dari 100.000 ditambah 480, jumlahnya 580, ya. Kemudian kita bagi menjadi, ini totalnya 500, maka hasilnya 1160. Jumlahnya 500 dikalikan dengan 1160, maka jumlahnya 580. Kemudian di tanggal 13 ada penjualan, berarti kalau ada terjadi penjualan maka barang kita berkurang. Nah, masuknya di kolom sini, ya. Contohnya di sini ada 210 unit, kemudian harganya per unitnya kita ambil dari sini. Sebelumnya di tanggal 10 yaitu ada per unitnya 1160. Jadi jumlahnya dikalikan unit dikali harga per unit. Jumlahnya di sini ada 243.600 rupiah. Nah, kemudian saldonya di kolom saldo ini dikurangkan 500 dikurang 210, maka saldo kita tersisa yaitu 290 dengan harga per unitnya 1160, jumlahnya 336.400 rupiah. Nah, kemudian kita membahas kartu persediaan dengan metode FIFO. Contohnya di sini sama, yaitu pada bulan Juli tanggal 1 saldo kita berjumlah 100 unit dengan harga 1000, jumlahnya 100.000. Nah, kemudian perusahaan melakukan pembelian di tanggal 10. Kita catat keterangannya sebagai pembelian di kolom penambah karena barang kita
bertambah apabila membeli. Jadi unitnya kita beli di sini contohnya 400 unit dengan harga 1.200, jumlahnya 480.000. Nah, di metode FIFO kita masukkan di kolom saldonya. Untuk selanjutnya kita membahas kartu persediaan dengan metode LIFO di sistem perpetual. Nah, tadi yang FIFO-nya juga ya untuk sistem perpetual saja yang digunakan. Nah, contohnya di sini sama seperti tadi yang untuk metode FIFO. Di sini di bulan Juli tanggal 1 saldonya 100 unit ya. Kemudian harganya 1.000, jumlahnya 100.000. Nah, kemudian di tanggal 10 kita melakukan pembelian sebanyak 400. Kalau pembelian berarti barangnya bertambah. Jadi kolom bertambah. Tadi 400 unit dibeli dengan harga 1.200, jumlahnya 480.000. Nah, kita masukkan di kolom saldonya 100 ini ya, yang saldo awal tadi. Kemudian harga per unitnya 1.000, jumlahnya 100.000. Kita masukkan karena tadi last in first out, artinya masuk terakhir, keluar pertama. Ya. Kita tambahkan 400 yang pembelian tadi dengan harga 1.200, maka jumlahnya 480.000. Nah, kemudian di tanggal 13 terjadi penjualan. Nah, jumlah penjualannya ada 210 unit. Harga kita ambil karena tadi metodenya LIFO, last in first out. Nah, maka yang kita ambil adalah harga yang 1.200. Jadi 210 dengan harga 1.200. Nih. Karena cukup ya 400 dikurangi 210 unit, maka harganya jumlahnya yaitu 252.000. Saldo kita jadinya berapa? Yang 100 tetap. Kita masukkan lagi karena tidak dipakai atau tidak dikurang karena ada penjualan tadi ya. Tetap. Yang kita pakai tadi harganya yang 1.200. Nah, 400 dikurang 210, totalnya yang tersisa yaitu 190 unit barang kita dengan harga 1.200. Kemudian jumlahnya ada 228.000. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa metode untuk aliran kos. Yang pertama tadi ada identifikasi khusus, ada metode rata, kemudian ada metode FIFO dan LIFO. Nah, FIFO dan LIFO ini digunakan untuk di sistem perpetual ya. Nah, itu kalian bisa pelajari dan aplikasikan rumusnya di soal latihan. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.